Mana si Baktiar nih? Undang-undang tapi kagak ada nih orangnya. Gini nih. Jauh datang sini kagak ada. Nah, ini dia orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kijak. Gimana kabar? Alhamdulillah, siap. Gimana? Alhamdulillah, nyasar aku ke sini. Ya, begitulah. Walaupun jauh, tapi paling nggak kan dekat di hati. Mantap, ya kan? oke, siap. Begini, sahabat Seranggan TV. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Sohib saya, Siap. Bang Ismail Lutan, Bang Haji Ismail Lutan. Beliau ini Ketua Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia atau PJMI yang baru kemarin hari mengadakan rapat kerja nasional dan alhamdulillah sukses. Benar nggak Bang? Sukses ya? Alhamdulillah Iya. sukses. Bang, sinian Bang, gue pengen nanya nih. Kemarin kan hari Jumat ngadain Rakernas ya, PJMI. Iya, betul. Dan alhamdulillah itu sukses ya. Alhamdulillah. Nah, setelah sukses Rakernas PJMI, kira-kira PJMI mau dibawa kemana Bang? Jangan sampai Rakernas selesai juga, ya kan? Harus berkelanjutan. Gimana Bang? Emang kan PJMI ini truk. Oke, Pak Baktiar, terima kasih mengundang saya ke sini, walaupun saya tadi muter-muter kagak tahu jalannya, tapi alhamdulillah sampai juga ya. Artinya kita ada pertautan hati yang bisa menyatukan kita. Itu dia yang perlu tuh yang begitu. Oke, benar sekali kemarin alhamdulillah PJMI telah selesai melaksanakan Rakernas yang pertama. Ya, hari pertama di era kepemimpinan kami ini, yaitu kami waktu itu dikukuhkan pada tahun 2002 ya. 2002 ya. 2002 apa ya. 2022? 2022, maaf. 2022. Yang berdasarkan ADART yang baru itu akan sampai tahun 2027 ya. Harusnya 5 tahun berarti ya. 5 tahun. Artinya gini, harusnya kan Rakernas setahun setelah dikukuhkan harus ada ya. Tapi sejak awal dulu kami telah mengusahakan, tapi alhamdulillah ya baru sekarang terlaksana. Karena sesuatu hal dan baru sekarang bisa terwujud. Ya. Dan alhamdulillahnya Pak Baktiar, terwujudnya Rakernas ini suatu ada pertolongan tidak terduga-duga gitu. Maksudnya? Jadi gini, waktu itu kami tim kan sebenarnya sudah hampir putus asa nih. Karena gini, kita sudah merencanakan kegiatan di hotel. Ya. Nah, tim panitia itu sudah zigzag nih kemana-mana mencari sponsor lah yang bisa membayar hotel atau apa semacamnya itu. Sampai last minute itu nggak ketahuan, nggak dapat gitu. Jadi, nah kita nih ke Kesbangpol DKI. Kesbangpol DKI maksudnya sebenarnya kita mau mendaftarkan perubahan akte kita yang terbaru tuh. Alhamdulillahnya di sana kita bertemu dengan teman-teman yang care dengan kita gitu loh. Dan tim kita
seperti Mpok Inung, seperti Pak Aliudin dan lain-lain semua. Itu alhamdulillah pas kita mau pulang itu kita ketemu dengan Bapak Kepala Kesbangpol yang baru saja dan masih hangat-hangat juga beliau ini, Pak Mat Sani ya. Mat Sani baru ada pergantian juga. Baru pergantian juga di sana, ketemu sama untuk dicinta ulang pun tiba. Siap, nah itu dia. Lanjut. Terus ini ternyata Mpok Inung ini punya relasi yang cukup bagus lah dengan Mat Sani itu. Oh, Inung anggota PJMI. Nah betul dia. Perempuan tuh kan? Perempuan. Main lenong dia loh bang. Iya benar. Kental tuh ngomong Betawi. Iya udah kayak tukang cetrok. Langsung ditembak tuh di situ. Jatuh cinta. Cinta kepada PJMI, bukan cinta. Gua kirain. Sorry po. Iya. Jadi waktu itu kita cerita nih, setelah kita mendaftarkan organisasi kita akan menyerahkan raker nih. Nah, ini bang, kita belum punya tempat juga, belum punya biaya persemutan. Wah, langsung ditawarin. Nah, udah laksakan aja di sini, laksanakan di sini gitu. Kepala Kesbangpol. Nah, itu dia. Iya, Pak Mas Sani sama Pak Eliazar waktu itu sama Pak Andi waktu itu. Wah, kita bilang oke lah. Dan tidak sampai di situ aja. Katanya, bang, kita juga belum punya ini nih. Konsumsi apa salah? Karena kita dapat satu masalah selesai, masalah berikutnya harus dipikirin lagi tuh konsumsi. Oke. Nah, gitu. Jadi waktu itu dia lah. Siapa itu? Oke. Oh, Pak Mat Sani itu kepala Kesbangpol. Bukan kepala Kesbangpol itu. Oke, artinya konsumsi juga mau ditanggung. Oh, ditanggung kok. Tapi kemudian ya itulah deal lah kita jadi menyelenggarakan pada tanggal 25 hari Jumat itu. Nah, alhamdulillahnya lagi, kemudahannya lagi, kita diminta untuk menghadirkan Pak Gubernur. Langsung kita bikin surat undangan. Pak siapa Gubernur DKI? Pak Pramono Anung. Ya. Oke, kita langsung bikin surat. Jika kepada Kesbangpol itu sebagai kita minta sebagai pembicara, terus kepala Dewan Pers, ketua Dewan Pers yang baru juga ini, ketua Dewan Pers, ya Profesor Komarudin Hidayat. Itu dia benar. Baru Nah itu beliau baru 2 bulan diangkat menjadi ketua Dewan Pers. Hampir tuh dia tuh ya. Nah itulah kemudahan. Nah itu lewat linknya dari Pak Ketua Panitia Pak Aliudin waktu punya link ke sana. Oke, jadi deh. Jadi alhamdulillah Rakernas ini dipermudah oleh banyak, cuma termasuk juga dari orang-orang kita seperti Bapak Muhammad Bawazir ya. Pak Muhammad Bawazir ini adalah ya beliau ini kalau di PJMI adalah ketua Dewan Pengawas. Jadi, kemudian dari ketua Dewan Pembina kita Bapak Profesor Dailami. Datang juga tuh. Tapi Profesor Dailami di last minute beliau kontak saya, waduh saya nggak bisa datang, ada rapat di DPD. Beliau kan ketua komite 3 DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD, senator lah istilahnya DKI gitu. Jakarta. Iya betul. Jadi jelas ini. Tapi beliau ikut membantu juga. Nah, demikianlah sehingga Rakernas ini bisa berjalan, dan saya sangat berterima kasih sekali pada semua teman-teman yang antusias banget gitu. Dan mana itu ekspektasi itu melebihi ekspektasi gitu lah. Kita kan undang 100 ya, itu lebih dari ada sekitar 140 ada, karena tanggung amat ya sekitar 50, karena gini 150 140 karena ini hitungan saya gini kita kan konsumsi jangan-jangan komisi kita dari 100 kita tambah, dari 110 kita tambah 20 kan, menjadi 140 kan. Kemudian di last minute habis Jumat ada panitia yang ternyata belum dapat makan lagi, kita tambah 10 lagi, kita pesan di bawah gitu. Jadi hitungannya dikonsumsi gitu loh. Disitulah terhitung 140. 140 ya. Belum tentu juga, padahal gue datang situ makan 2 box. Jujur, mau makan snack 2 box. Kalau nasi sih cuma 1 box. Nah, itu dia Bang, seperti yang di awal saya sampaikan ke Abang. Setelah sukses mengadakan Rakernas PJMI
mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Ya kan, jangan berakhir di situ. Ya. Lagi sedang semangat-semangatnya nih pengurus sama anggota. Ya kan, Oke. mau dibawa kemana coba? Siap. Oke. Ya, betul sekali Pak Baktiar. Kita Rakernas ini kan sebenarnya bukan tujuan ya, tapi cara jalan untuk kita melakukan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Alhamdulillah, Rakernas ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan kami laksanakan minimal pada periode kami ini ya, periode sampai 2027 ini. Nah, salah satu yang akan kita laksanakan itu ialah bagaimana seluruh anggota PJMI ini memiliki sertifikasi wartawan ya. Nah, begitu. Nah, gitu. Apa namanya tuh? Artinya ya UKW ya, uji kompetensi UKW. wartawan ya. Nah, penting tuh. Jadi minimal nantinya saya berharap, pengurus berharap bahwa seluruh anggota PJMI ini memiliki sertifikasi wartawan dan telah melakukan uji kompetensi minimal tahap dasar dulu ya, kan 2, 3. Iya. Uji kompetensi wartawan ya. Betul. Biasa disingkat tuh UKW. Nah, gitu. Penting tuh Bang ya. UKW penting ya. Betul. Mengapa penting? Karena kita menyandang predikat sebagai wartawan. Benar. Nah, salah satu indikator bahwa seseorang itu diakui sebagai wartawan ialah dia mempunyai sertifikat wartawan itu telah melakukan sertifikat wartawan. Nah, bukan sertifikat mengemudi, bukan. Ini ketahuan ya orang kir nih. Sertifikat uji kompetensi wartawan, ya, bukan sertifikat mengemudi. Lain. Jalannya kemana-mana. Ya. Sekarang kendala kan begini, teman-teman kita belum melakukan uji kompetensi wartawan itu karena biayanya kan mahal. Di tingkat dasar itu pakai biaya ya? Oh iya kan, gua kira gratis. Itu kan, nah ini ntar ada yang gratis nih. Jangan lo bilang gratis naik pohon kelapa, lu sanggup gua dengan gua bayar. Jadi uji kompetensi wartawan itu kan dilaksanakan oleh berbagai lembaga ya, dan mereka kan juga harus membayar itunya, pematerinya, tutornya, kan nggak mungkin gratis, makanya dia harus membayar. Dan beberapa lembaga seperti PWI misalnya, PWI misalnya uji kompetensi wartawan, yang membayarnya kan bukan wartawan itu, tetapi PWI minta dana ke pihak ketiga. Kemarin misalnya ke BUMN itu kan, mereka dapat banyak. Nah, kita di PJMI nanti mungkin ya kita mencarikan lembaga-lembaga yang telah melakukan uji kompetensi wartawan ini, tetapi biayanya akan kita carikan pihak ketiga yang bisa membantu mensponsorinya gitu. Karena satu uji kompetensi sekitar 2,5 juta. Nah, dulu kami sudah pernah melakukan pendekatan dengan Universitas Muhammadiyah Cirende ya. Mereka akan melakukan uji kompetensi wartawan itu ya. Kita sudah bertemu dengan sebagai penyelenggara. Ya, sebagai penyelenggara. Penyelenggara dia itu salah satu kampus yang menyelenggarakan uji kompetensi wartawan itu Universitas Muhammadiyah Cirende itu. Kita sudah diskus dengan rektornya. Waktu itu direktornya bilang ya siap, kita bekerjasama dengan PJMI, ya, mungkin dengan keringanan biaya sekitar 50% gitu. Nah, tapi sejak kita bertemu itu sampai hari ini kita masih belum melakukan tindak lanjutnya lagi, karena kita walaupun setengah 50% berarti 1,25 juta, kayaknya teman-teman masih berat juga ini. Tapi Bang, yang gue mau tanyain, seberapa pentingnya sih itu UKW itu Bang, buat wartawan? Nah ini dia.